Pesugihan buruh angkut beras, malam itu tercium bau amis anyir di bawah mesin. Di sebuah desa kecil di Pandeglang, Banten, terdapat sebuah kilang beras yang sederhana namun penuh cerita. Kilang itu berdiri di pinggir jalan desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan bayangan sejuk di siang hari, tetapi juga menciptakan suasana yang sunyi dan misterius. Jalan setapak yang menuju kilang dipenuhi dengan serpihan dedaunan yang jatuh, seolah alam sendiri berusaha menyembunyikan jejak-jejak yang dilalui oleh para pekerja. JP, seorang pria berusia 32 tahun, adalah salah satu dari banyak buruh yang menghabiskan harinya di kilang tersebut. Tubuhnya kurus dengan otot-otot yang tampak menonjol akibat kerja keras yang tak terhindarkan. Wajahnya selalu terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin dalam seiring berjalannya waktu. Setiap pagi, JP bangun sebelum matahari terbit, merasakan dinginnya embun yang masih menempel di tanah, dan berdoa agar hari tersebut membawa harapan baru untuk keluarganya. Pekerjaannya sebagai buruh pengangkut beras meliputi memikul karung-karung beras yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram, membersihkan mesin penggiling yang berderit dan berdebu, serta mengantar pasokan beras ke Jakarta. Gajinya yang pas-pasan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan pendidikan untuk anaknya yang masih kecil. Namun, meskipun hidup dalam keterbatasan, JP selalu berusaha untuk tersenyum, terutama di depan istrinya, Rina, dan anak mereka, Dika. Kilang itu sendiri memiliki karakter yang kental. Mesin-mesinnya, yang sebagian besar sudah tua, berderit setiap kali dioperasikan. Suara itu, meskipun mengganggu, sudah menjadi musik sehari-hari bagi JP dan teman-temannya. Namun, ada satu mesin baru yang menjadi pusat perhatian, sebuah mesin penggiling beras modern yang dibeli oleh pemilik kilang, Pak Rudi, pada awal tahun 2019. Mesin itu konon dibeli dari seorang almarhum pedagang kaya yang terkenal di daerah tersebut. Dengan kedatangan mesin baru itu, suasana di kilang mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, dan beberapa pekerja mengaku mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari, seperti suara yang meminta bantuan dari tempat gelap di sudut kilang. Namun, bagi JP, hal-hal tersebut hanyalah khayalan yang muncul akibat kelelahan. Dia lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan memastikan bahwa dia bisa membawa pulang uang untuk keluarganya. JP seringkali mengingat masa-masa ketika dia dan Rina bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin memiliki rumah yang layak, pendidikan yang baik untuk Dika, dan yang terpenting, kebahagiaan. Namun, setiap kali harapan itu datang, kenyataan kembali menggigit. Kesulitan demi kesulitan silih berganti, membuatnya merasa terjebak dalam siklus kemiskinan yang tidak ada habisnya. Malam-malam di kilang seringkali sepi dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya temaram lampu yang bergetar. JP, ketika selesai bekerja, seringkali duduk di dekat mesin baru itu, merenungkan nasibnya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan mesin tersebut, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, saat itu, dia lebih memilih untuk mengabaikan perasaan tersebut, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Dengan semua beban yang dipikulnya, JP berharap bahwa suatu saat, hidupnya akan berubah. Dia bertekad untuk berjuang demi keluarganya, meskipun jalan yang harus dilaluinya tampak penuh rintangan. Dalam benaknya, ada harapan bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil, dan kilang beras itu, dengan segala keanehannya, mungkin saja menyimpan keajaiban yang belum dia sadari. Ketika malam mulai merayap dan bintang-bintang bertaburan di langit, JP pulang dengan langkah berat, tetapi dengan semangat yang tak pernah padam. Dia tahu, esok adalah hari baru, dan dalam hidupnya yang penuh dengan kesulitan, harapan harus selalu ada. Malam itu, langit di atas Pandeglang tampak gelap pekat, seolah ditutupi oleh selimut awan tebal. Suara jangkrik berloncatan di antara pepohonan, menciptakan simfoni alam yang mengiringi langkah JP saat dia kembali dari mengantar beras ke Jakarta. Tubuhnya terasa pegal setelah seharian bekerja, namun tekadnya untuk segera pulang dan melihat keluarganya mengalahkan rasa lelah yang menyergap. Setibanya di kilang, suasana tampak sunyi.
Lampu-lampu redup bergetar, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. JP merasakan sesuatu yang tidak biasa di udara, ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengguncang kepala, mencoba mengusir perasaan itu, dan melanjutkan langkahnya menuju pintu masuk. Sambil berusaha mengabaikan suara berderit dari mesin tua yang beroperasi, JP melangkah ke dalam kilang. Aroma beras yang baru digiling memenuhi hidungnya, tetapi di balik aroma itu, ada bau tajam yang menusuk, bau logam yang aneh. Dia menggenggam senter tua yang selalu dibawanya, menyinari sudut-sudut gelap di sekelilingnya. Ketika dia mendekati mesin baru yang bersinar, sinar senternya menangkap sesuatu yang tidak biasa di bawahnya. Genangan merah yang mengkilap tampak mencolok di lantai beton. JP melangkah lebih dekat, jantungnya berdebar kencang. Darah, pikirnya, merasa mual. Dengan tangan bergetar, dia menyorotkan senter ke genangan itu. Dalam sekejap, terungkaplah pemandangan yang membuat jiwanya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Seorang lelaki tergeletak di sana, tubuhnya hancur, nyaris tak berbentuk. Darah segar mengalir di sekelilingnya, menciptakan kolam merah yang mengerikan. Wajah lelaki itu tak dapat dikenali, seolah terdistorsi oleh rasa sakit yang tak terbayangkan. "Tolong!" Suara lemah itu terdengar, penuh penderitaan dan kesakitan. Suara lembut namun mengerikan, seolah berasal dari kedalaman kegelapan. JP terhenyak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berteriak, memanggil rekan-rekannya yang biasanya berada di sekitar. "Tolong, ada seseorang di sini." Suaranya membahana di ruang kilang yang sunyi. Namun, saat rekan-rekannya tiba, semua yang ada di hadapannya lenyap seolah ditelan oleh kegelapan. Tidak ada darah, tidak ada mayat. Hanya ada mesin penggiling beras yang diam, seolah menertawakan ketakutannya. JP berdiri tertegun, menatap rekan-rekannya yang bingung. Dia ada di sini. Dia butuh bantuan. Namun, mereka hanya memandangnya dengan tatapan kosong, seperti melihat orang gila. "Kau lelah, JP. Mungkin itu hanya halusinasi," kata salah satu temannya, mencoba menenangkan. Kekhawatiran mulai menyelimuti pikiran JP. Dia merasa terjebak dalam ilusi yang tak bisa dipahami. Namun, perasaan ketidakberdayaan tidak berhenti di situ. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suara langkah kaki terdengar di lorong kosong saat semua orang sudah pulang. Bayangan hitam melintas di sudut matanya, seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Kekhawatiran JP semakin membesar ketika bisikan mulai menyapa telinganya. Suara lembut yang berulang kali memanggil namanya, menggoda untuk mendekat. "JP, datanglah. Kami menunggumu." Bisikan itu hadir di malam-malam sepinya, mengguncang ketenangannya dan membuatnya merasa seperti burung dalam sangkar, terperangkap dalam kegelapan. Malam demi malam, JP berusaha untuk bertahan. Dia mencoba untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada Rina, tidak ingin menambah beban di pundaknya. Namun, ia tidak bisa menahan ketakutannya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan semakin hari semakin dekat. Perasaan terancam itu mengganggu tidurnya. Setiap kali dia terpejam, mimpi buruk menghantuinya, gambar lelaki yang hancur dan bisikan yang memanggil namanya. JP merasa terjaga di antara realitas dan mimpi, seolah-olah hidupnya mulai terurai dalam kegelapan yang tak terduga. Dalam situasi yang semakin mencekam ini, JP mencoba untuk tetap tegar. Dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk keluarganya, tetapi saat ini, ia merasa seolah terjebak dalam jaring yang semakin mengikat. Setiap langkahnya di kilang seolah menjadi tarian di tepi jurang, dan dia merasakan bahwa entah bagaimana, nasibnya telah terjalin dengan mesin yang terkutuk itu. Dengan segala yang terjadi, JP tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kehidupannya mulai berputar ke arah yang sangat gelap. Dia harus memecahkan misteri ini sebelum terlambat, sebelum kegelapan benar-benar menelannya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di kilang semakin meningkat. JP merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, rasa takut menyelimutinya,
membuat tidurnya tidak nyenyak. Dia berusaha untuk tidak membiarkan Rina dan Dika merasakan beban di pikirannya, tetapi kerisauan itu semakin menghantuinya. Suatu pagi, saat JP sedang bekerja, suasana di kilang terasa berbeda. Para pekerja berbicara dengan suara rendah, wajah-wajah mereka tampak tegang. JP mendekati Mang Komeng, buruh tertua di kilang yang selalu menjadi sumber kebijaksanaan. Mang Komeng duduk di sudut, mengusap tangannya yang keriput. Ada yang tidak beres, JP. Beberapa dari kita mendengar suara aneh di malam hari, ujarnya dengan nada serius. JP merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Aku juga mendengar suara itu. Seperti bisikan yang memanggil namaku, jawabnya, suara bergetar. Mang Komeng menatapnya dengan tajam. Kau harus hati-hati. Mesin itu, ada sesuatu yang tidak baik tentangnya. Mendengar kata-kata Mang Komeng membuat JP semakin gelisah. Dia sudah merasa terjebak, tetapi kini ketidakpastian itu semakin mengikatnya. Pikirannya berputar, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, setiap kali dia memikirkan untuk berhenti, wajah Rina dan Dika muncul, mengingatkannya pada tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hari berikutnya, saat JP sendirian di gudang, dia mendengar suara langkah kaki di lorong kosong. Ia menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Suara itu semakin mendekat, dan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, bisikan lembut itu kembali, memanggil namanya. JP, datanglah, kami menunggumu. Keringat dingin mengalir di dahinya. JP mencoba untuk berlari menjauh, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Di hadapannya, bayangan hitam muncul, bergerak perlahan, menampakkan sosok yang samar. JP berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dia hanya bisa bergetar dalam ketakutan. Ketika dia kembali ke realitas, JP tahu bahwa dia harus mencari tahu lebih lanjut tentang mesin tersebut. Dia pergi menemui beberapa tetangga desa yang mungkin tahu sejarahnya. Dari salah satu warga tua, ia mendengar kisah mengerikan tentang mesin itu. Dulu, mesin itu milik seorang pedagang kaya yang terjatuh dalam kebangkrutan. Dia bunuh diri setelah meminta bantuan dari makhluk gelap untuk mengembalikan kekayaannya, kata nenek itu dengan suara bergetar. Hati JP berdebar. Apa yang terjadi pada pedagang itu? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Konon, dia berjanji akan memberikan tumbal, sesuatu yang berharga, sebagai imbalan. Sejak saat itu, siapapun yang memiliki mesin itu akan terjebak dalam kutukan, jawab nenek itu sambil menatapnya dengan mata penuh rasa khawatir. Kembali di kilang, JP merasa terjebak dalam pusaran yang semakin dalam. Dia tidak bisa melupakan kisah pedagang itu. Keesokan harinya, saat JP bekerja, Mang Komeng tiba-tiba teriak. Dia terperangkap di dekat mesin baru, tangannya tersedot ke dalam mesin, tubuhnya terpelintir seperti kain yang diperas. JP berlari, berusaha menariknya keluar, tetapi semua usaha sia-sia. Tangisan dan jeritan Mang Komeng mengisi udara, membuat pekerja lain panik. Setelah tragedi itu, mesin itu tampak menyala dengan sendirinya di malam hari, menambah rasa takut di hati para pekerja. JP merasa bahwa hidupnya semakin terancam. Dia tahu dia harus mengambil tindakan. Suatu malam, saat semua orang pergi, JP memutuskan untuk melakukan ritual kecil di dekat mesin itu, mencari cara untuk membebaskan diri dari kutukan. Dia membawa lilin hitam, dupa, dan sesaji sederhana, sebuah potongan beras dan sekeping uang logam. Dalam hatinya, ia berharap bisa mendapatkan jawaban dari entitas yang mengawasi mesin tersebut. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan lilin dan mengucapkan beberapa kata permohonan. Jika kau mendengar aku, berikan aku petunjuk. Aku tidak ingin terjebak dalam kutukan ini. Ketika asap dupa mulai membubung, JP merasa suasana di sekelilingnya berubah. Udara terasa lebih dingin, dan dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas daripada sebelumnya. Kau ingin kaya, JP? Aku bisa membantumu, tetapi kau harus memberi aku sesuatu.
Pikiran JP melayang. Dalam sekejap, dia teringat akan kesulitan hidupnya, keluarga yang terancam, dan impian yang seolah-olah menjauh dari jangkauannya. Dia merasa terjebak dalam dilema, apakah dia akan menerima tawaran itu. Keserakahan dan harapan berperang dalam batinnya. Dia berpikir tentang apa yang bisa diberikan dan berapa banyak yang bisa dia dapatkan. Saat bisikan itu terus menggoda, JP tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dengan perasaan campur aduk, ia mengangguk, berjanji untuk memberikan tumbal demi kekayaan yang diimpikannya. Dia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ritual selesai, JP pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, saat ia bekerja, keajaiban mulai terjadi. Uang dalam jumlah besar muncul di antara karung-karung beras, dan pemilik kilang memberinya promosi. Rezeki mengalir deras, tetapi semuanya baru saja dimulai. Sejak saat itu, JP terjebak dalam lingkaran keserakahan dan penyesalan, tanpa menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Ketika malam tiba, bayangan gelap semakin mendekat, menunggu saatnya untuk menuntut pembayaran. Malam itu, JP terbangun dari tidurnya dengan tubuh basah oleh keringat. Mimpinya kembali mengganggu, kali ini lebih jelas dan lebih menakutkan. Dia melihat bayangan hitam yang familiar, sosok yang berdiri di belakang mesin penggiling beras, menunggu dengan sabar seolah menghitung waktu. Dia bisa merasakan matanya yang tajam menatapnya, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang telah diucapkan. Dengan perasaan cemas, JP memutuskan untuk melangkah keluar ke halaman kilang. Suasana malam terasa lebih angker, dan suara alam seolah menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Dia bisa merasakan udara dingin menyentuh kulitnya, membuatnya merinding. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak kembali ke sana, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Ketika dia tiba di kilang, terlihat mesin itu berdiri tegak, cahaya temaram dari lampu yang berkedip-kedip memantulkan bayangan aneh di dinding. JP menatap mesin tersebut, pikiran tentang kesepakatan yang telah dibuat berputar di kepalanya. Dia merasa terjebak, antara keinginan untuk memperbaiki kesalahan dan ketakutan akan konsekuensinya. Keesokan harinya, keajaiban yang dijanjikan mulai terwujud. Uang dalam jumlah besar ditemukan di antara karung-karung beras. JP, yang awalnya ragu, kini merasa terbang ke awan. Promosi datang dari pemilik kilang, dan dia mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar serta gaji yang lebih tinggi. Rina dan Dika tampak bahagia, dan untuk pertama kalinya, JP merasakan rasa nyaman yang sudah lama hilang. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelahnya, Dika jatuh sakit parah. Demam tinggi melanda tubuh kecilnya, dan Rina, yang biasanya ceria, kini terlihat cemas dan putus asa. JP merasa tertekan, benaknya dipenuhi dengan rasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidupnya datang dengan harga yang harus dibayar. Rina, yang semakin merasakan kehadiran bayangan-bayangan aneh di dalam rumah mereka, mulai menghindar dari JP. Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan ketakutannya semakin meningkat. Suatu malam, saat JP pulang dari kilang, dia melihat Rina berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. "Rina, ada apa?" tanyanya, tetapi Rina hanya terdiam, seolah tidak mendengarnya. JP merasakan ketakutan yang mendalam. Dia berusaha membujuk Rina untuk pergi ke dokter, tetapi Rina hanya menggelengkan kepala, tidak mau menjelaskan apa yang dia lihat. "Aku merasa ada yang mengawasi kita, JP," katanya dengan suara bergetar. Semakin lama, bisikan itu semakin menggoda JP, menawarkan kekayaan yang lebih besar, tetapi kali ini dengan nada yang lebih sinis. "Kau sudah mendapatkan banyak, JP. Tapi kau harus memenuhi janjimu. Tumbal yang kau janjikan." Saat itu, JP tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan keluarganya menjadi korban dari keserakahan dan kesalahan yang dilakukannya.
Dalam keputusasaannya, dia mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian dengan entitas itu. Dia pergi ke tempat di mana dia melakukan ritual pertama, berharap bisa menemukan jalan keluar. Malam itu, JP mengatur lilin dan dupa, berdoa dengan sepenuh hati. Aku minta maaf. Aku tidak ingin kekayaan ini. Aku ingin keluargaku kembali aman, teriaknya. Tetapi, saat dia mengucapkan kata-kata itu, mesin di belakangnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. JP merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan bisikan itu kembali terdengar, lebih kuat dan lebih mengancam. Kau tidak bisa membatalkan perjanjianmu, JP. Janji adalah janji. Dengan ketakutan yang meluap, JP berlari menuju rumahnya. Namun, saat tiba di depan pintu, dia terhenti. Dia melihat Rina berjalan perlahan ke arah mesin, matanya kosong, seolah terhipnotis. "Rina, jangan!" teriaknya, tetapi suaranya tidak sampai. Dia berlari, berusaha meraih istrinya, tetapi bayangan hitam itu muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Kraaak. Suara yang menakutkan terdengar saat Rina mendekati mesin. JP berusaha menariknya kembali, tetapi kekuatan entitas itu lebih kuat. Rina tersedot ke dalam mesin dengan teriakan yang menggema, dan JP terjatuh, merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Darah mengucur, dan suasana kilang berubah menjadi kegelapan yang pekat. JP, yang kini terjebak dalam kepanikan dan kesedihan, merasakan kepingan-kepingan hidupnya hancur. Dia tahu bahwa dia telah mengorbankan keluarganya demi kekayaan yang tidak berarti. Semua uang yang ia dapatkan berubah menjadi sobekan kertas berdarah, dan tawa mengerikan bergema di sekelilingnya. Ketika pagi tiba, JP ditemukan di kilang, tertawa gila sambil memeluk mesin itu. Dia tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Akhirnya, dia telah menjadi tumbal yang dibutuhkan, kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menghancurkan segalanya. Di sudut gelap kilang, bayangan itu tersenyum, puas telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam kegelapan yang menutupi hidup JP, terhampar sebuah pelajaran pahit, kekayaan instan selalu ada harganya, dan seringkali, yang harus dibayar bukanlah harta, melainkan jiwa.